Kembali di Fakta 62, sosok guru muda satu ini menginspirasi dengan tekad besarnya berdedikasi pada pendidikan anak-anak. Ia bahkan rela gunakan uang pribadinya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, karena yakin satu kebaikan akan berbuah ribuan kebaikan. Saya tahu untuk guru honorer mungkin untuk gajinya mungkin masih sangat di bawah. Jadi setiap awal saya ngajar sampai di titik ini, mungkin kalau di logika secara matematika manusia itu tidak cukup selama 1 bulan. Tapi matematika Tuhan berbeda dengan manusia. 20 menit dari pusat kota Kediri, Jawa Timur ini, sebuah mimpi tersimpan. Mimpi yang penuh kebaikan demi pendidikan anak-anak. Milik salah satu guru honorer muda bernama Marga Kista. Mengajar sejak tahun 2020 silam, Marga yang lulus pendidikan sarjana kini mengajar dengan status guru honorer di SD Negeri Tirulor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, hari ini Bapak mau berbagi ada susu buat kalian ya. Baris di depannya kelas 1 ya. Awal mengajar pria 27 tahun itu pun merasa tugas guru hanya menyampaikan materi yang ada di buku. Namun ternyata praktiknya tidak sesederhana itu. Ada banyak kisah ketika menghadapi anak didik dengan ragam latar belakangnya. Marga pun merasa pada akhirnya bukan hanya mereka yang belajar, tapi dirinya jugalah yang belajar kehidupan dari kisah anak-anak didiknya. Kita menyisihkan beberapa rezeki kita untuk berbagi ke sesama. Itu yang membuat terutama Bapak Ibu guru saya di sini kita ngajarin anak-anak berbagi gitu. Biar nantinya pasti ditiru sama anak-anak yang lain, bisa apa yang saya tanam ke mereka itu bisa ditanam ke orang lain. Melihat fakta, banyak anak didiknya yang tak punya sepatu layak dan kerap minder sekolah karenanya, membuat Marga tergerak. Saya sangat senang, sangat bangga punya guru seperti Pak Marga yang otomatis bisa mempengaruhi budaya positif kepada sekolah ini, guru-guru dan juga anak-anak. Harapan terbesar untuk Pak Marga tetap semangat melanjutkan dan menginspirasi untuk teman-teman yang lain Pak mengikuti jejak beliau. Di mata anak-anak, Marga pun bak jadi sosok favorit. Bukan karena soal memberinya saja, tapi juga perhatian khusus Marga pada satu persatu kondisi anak didiknya. Pasalnya, ia berkeyakinan mendidik anak tak semata-mata soal materi pelajaran. Baik, terus kalau ada yang nakal dinasehatin. Kalau pas ngajarin itu sabar. Terus kalau ada yang kurang jelas dijelasin lagi. Terima kasih Bapak Marga. Setidaknya Marga kini bisa sedikit lega dari keringat dan kreativitas yang ia punya. Kini tak ada lagi siswa di sekolahnya yang mengeluh karena tak punya sepatu, tas, hingga kebutuhan dasar lainnya. Untuk gaji bulanan itu full saya ingin buat membantu anak-anak seperti itu. Pastinya mohon maaf sedih ya, karena ada beberapa anak yang mungkin seragamnya, sepatunya udah bolong. Itu sedih ya, gimana cara kita biar mereka itu bahagia, senang di sekolah ini gitu. Nah, pada akhirnya ya saya memutuskan untuk berbagi ke anak-anak. Gitu. Ada puasan seneng itu di batin, itu kayak merasa kita berguna gitu untuk orang lain. Les tambahan yang ia buka di rumah pun tak menarif khusus, seikhlasnya saja, atau bahkan tak memberi pun tak apa. Pihak keluarga pun mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Marga. Akhirnya kan turun ini. Saya ndak marahin, tapi seolah-olah
ada, kalau orang Jawa, faktor keturunan. Perlakuan seperti itu, saya minta untuk dilanjutkan. Fania kelas berapa? Kelas 3. Bapak boleh lihat sepatunya nggak? Marga yakin pada pepatah karma baik akan berbalas kebaikan. Satu kebaikan akan berubah ribuan kebaikan. Berawal dari konten sosial medianya, akhirnya kian banyak orang baik tergerak berbagi kebaikan. Ceritanya 1 minggu yang lalu ya, kebetulan ya nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba dikasih tahu kalau Bupati Kediri, Mas Dito itu mau bertemu dengan saya. Nah, saat itu saya ke Pemkab bersama Bapak Dinas Pendidikan, bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah, bersama jajaran Dinas Pendidikan ke Kabupaten Kediri. Saya ngira itu cuma apresiasi saja, Mas. Terima kasih sudah membantu. Ternyata ditawarin pekerjaan sebagai staf ahli, itu saya juga nggak nyangka. Awalnya itu langsung ditawarin. Nah, dari situ Mas Bupati menawarkan apa yang bisa saya bantu. Nah, kebetulan saya nggak minta karir atau enggak, Mas. Saya yang kepikiran adalah murid saya yang rumahnya itu dindingnya itu bukan dari material, bukan dari kain. Saya minta Mas Bupati sediakan tempat tinggal yang layak untuk murid saya. Nah, itu puji Tuhan Mas Bupati mengizinkan. Akhirnya sementara saya renov dulu sama mau mencari tempat tinggal untuk murid saya. Jika dulu Irawan dan sang nenek harus mau berteduh dalam hunian yang tak benar-benar menghalau dingin dan panas, kini hunian yang lebih baik akan segera bisa disinggahi. Bagi Marga, memberi contoh nyata adalah pendidikan yang sesungguhnya. Tim Liputan melaporkan.